Ini kok bisa kepikiran apa pakai keranjang ini buat bikin mata di kostum itu gimana? Sambil ngerokok itu kan katanya kalau lagi bebas sambil ngerokok kan enak ya. Oke. Idenya ngalir. Idenya ngalir terus pikirannya kan jreng gitu. Oke. Lah aku lihat ada kuning-kuning nih di belakang rumahnya orang. Oke, ini kuningnya bukan yang mengambang. Bukan yang mengambang. Kalau busa hatinya ini sendiri saya juga nggak modal. Aku punya itu ya parang dari Kalimantan. Terus ditukar sama busa hati dua lembar. Parangnya Bang Aski diganti sama bahan busa hati. Enggak, itu parang orang tuaku. Wah. Nggak modal berarti Nggak ya? modal. Oke, parang orang tua siap. Tadi yang Chainsaw Man juga dari antena. Itu antenanya siapa? Antenanya mertua. Halo guys, selamat datang di konten ngosan atau ngobrol santai kali ini. Nah, ini udah lama banget guys, baru ada konten ngobrol lagi. Nah, ini kebetulan aku lagi main ke tempatnya Bang Aski ya. Nah, ini dari channel Aski Kreatif ya. Betul, dari Bang Aski nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol seru seputar cosplay ya Bang ya. Cosplay, bikin tutorial, bikin kostum dari bahan-bahan sederhana, kardus segala macam ya. Nanti kita bakal ngobrol seru, ngulik-ngulik sedikit tentang Bang Aski ya dari channel Aski Kreatif. Tadi di opening juga kita udah ngelihat sosok Bang Aski nih dengan cosplay apa nih Bang? Ultraman ya? Ultraman Zero ya. Nah, ini keren banget nih. Nanti kita bakal ngobrol seru lah seputar cosplay ya dari sisi sudut pandangnya Bang Aski nih. Selaku pelaku kreatif ya berarti ya. Oke, maker juga. Oke. Ditunggu sampai selesai videonya, jangan lupa di subscribe juga Andri Octavian channel. A few moments later. Oke guys, balik lagi di konten ngosan, ngobrol santai. Nah ini bareng sama Bang Aski ya, bener Aski Kreatif ya. Teman-teman juga bisa cek YouTube-nya Bang Aski di Aski Kreatif ya Bang ya. Oke, nanti linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa langsung ke sana ngeliat konten-konten kreatif yang dibikin sama Bang Aski nih. Nah Bang, kenalan dulu Bang. Ini kan bikin kostum cosplay, gitu kan ada banyak nih. Ya. Tadi juga di opening ada Ultraman, terus apalagi Bang yang biasanya dibikin Bang Aski nih? Gundam, oke. Spiderman, terus Power Ranger, Banyak berarti macam-macam ya. Rider. Ini emang basicnya Bang Aski emang suka apa nih? Tokoh-tokoh superhero gitu, cosplay karakter-karakter Jepang gitu atau gimana Bang? Ya lebih ke ya. Suka hal-hal yang keren gitu. Ya emang hobi dari kecil sih, suka nonton film-film tokusatsu ya. Tokusatsu ya. Nah, anime kurang sih, tapi ya suka juga. Tapi lebih ke tokusatsu. Oke. Jadi terlihatnya keren gitu. Jadi superhero keren kayaknya Iya, gitu ya. kayaknya keren nih. Oke nih, berarti kan dari kecil emang suka tokusatsu lah ya, suka superhero, Kamen Rider, Ultraman gitu-gitu ya. Oke, nah tadi di opening kan ini kan masih pakai kostum nih guys nih. Ini juga ada helmnya, ada topengnya nih ya. Ini Ultraman Zero.
Zero. Oke, kenapa Ultraman Zero nih? Emang Ultraman favorit kah atau apa nih? Ya, pengalaman pertama kali ya pas emang seneng banget sih sama film-film Ultraman. Dari dulu Ultraman S ke sini sampai generasi-generasi sampai ke cucunya ini kan. Oke. Nah, pas waktu itu aku nonton The Movie Ultraman Zero. Pas pertama kali muncul itu langsung terpukau sama tampilannya si Ultraman Zero ini ya. Visualnya Kok gitu ya. visualnya keren banget ya. Oke. Nah, dari situlah ada keinginan beli kostumnya, beli kostum yang seperti di karakter filmnya itu kan. Tapi pas aku itu browsing harganya berapa? Itu yang paling murah itu yang KW-nya aja itu 30 juta. Wes. 30 juta. Bisa buat bangun rumah ya, Mas? Bisa buat bahan rumah dong. Apalagi kalau yang aslinya itu yang buat filmnya itu katanya sih bisa sampai 1 M itu. Oke. Untuk Karena kan kostumnya. original gitu ya. Original, asli ya. iya. Oke. Ini kan salah satu yang apa ya, yang bikin menginspirasi lah, akhirnya pengen bikin sendiri gitu ya. Salah satunya kan dari Ultraman Zero ini gitu kan, akhirnya karena kan beli kostumnya mahal, mending bikin sendiri. Nah itu awal-awal Bang Aski bikin kostum atau sebelumnya sudah bikin kostum yang lain, Bang? Ya sebelumnya ya udah banyak yang dibikin. Yang pertama kali itu aku buat Ultraman Zero itu ada di video saya yang di awal-awal yang sudah lama itu ada. Tapi bentukannya itu masih ngawur lah. Kostumnya aja hitam kan. Zero apaan ini, tapi ya itu namanya kan buat latihan ya. Oke. Lama-kelamaan kan di samping lihat di YouTube caranya bikin gimana, tutorialnya bikin Ultraman Zero gimana, ternyata pas saya cari di YouTube itu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Lah terus akhirnya gimana? Karena Ya, nggak ada sampelnya, nggak ada. nggak ada contohnya. Aku pas waktu itu apa ya, ngeprint foto yang ada di Google itu Ultraman Zero, Iya. saya print. Nah, dengan modal itulah Bisa. nyeken gambar, Oh, feeling. Oke. Instingnya gimana, ini langkahnya gimana, dicoba terus sampai malam, sampai nggak bisa tidur mikirin kostumnya si Ultraman Zero Iya, ini. iya. Saking pengennya punya kostum Ultraman Zero Zero. sendiri dengan biaya yang sangat relatif murah sekali. gitu ya. 2 hours later. YouTube-nya Bang Aski kan banyak tuh video-video, konten-konten tutorial bikin kostum segala macam. Nah, aku sempat nonton tuh ada yang bikin Chainsaw Man ya kalau nggak salah ya. Chainsaw Man ya. Itu dari kardus, Bang. Nah, Kardus. kok bisa nih kepikiran bikin kostum dari bahan-bahan yang sebenarnya mungkin ya ada lah, gampang dicari. Apa nih awal-awal yang emang sengaja konsepnya seperti itu atau gimana, Bang? Ya sebenarnya sih konsepnya nggak seperti itu. Pengen bikin Chainsaw Man ya bahannya Yang yang bagus dari gitu ya. Busati yang Oke. bagus itu kan. Tapi di samping budgetnya kurang kan, muter otak gimana caranya bisa bikin tapi dengan modal yang cukup minim lah. Oh, oke. Malah cukup kita pakai barang-barang bekas yang ada di sekitaran Sekitar kita. gitu ya. Itu kalau yang buat Chainsaw Man ada yang dari antena, ada yang Dari antena. dari antena. Oke. Untuk warnanya sendiri itu kan merah ya. Oke, merah. Itu make kaos berwarna merah. Bahan kaos. Heeh. Oh, berarti bukan dicat itu? Enggak dicat. Cuma Tapi ditempelin apa? di kardusnya. Iya, ditempelin, dilem kan. Oke. Kayak mirip-mirip itulah bungkus lontong apa bungkus kado ya. Oke, nah ini kita masuk ke cosplaynya, Bang. Ini kan sempat ikut lomba-lomba juga nggak? Kompetisi cosplay atau event-event di Jepangan gitu? Ya udah mencoba ikut sih kemarin pertama kali itu ikut di IJF ya, di Heterospets Banyumas. Indonesian Japan Festival. Oke. iya. Nah itu pengalaman baru pertama kali masuk event. Pertama kali ikut Iya. lomba di event cosplay gitu ya? Oke. Gimana, Bang? Gimana? Cerita, Bang, pengalamannya. Ya itu pas pertama kali datang ke sana ya, itu aku seperti apa ya, kayak orang hilang ya. Tengok mau Nggak ada yang apa, kenal ya? nggak ada yang kenal. Oke. Nggak ada yang kenal sama sekali.
ini aku sebenarnya nih salah tempat nggak sih gitu. Tapi memang aku sering sih lihat event-event tapi kebanyakan kan di Jogja, Di kota-kota yang lain ya. di Jakarta. Itu aku dalam hati coba aja Kak, ada yang di sekitaran sini, Yang dekat-dekat gitu ya? yang dekat-dekat. Jadi aku kan pengen bisa ikut ya. Oke, Bang, terpotong dulu. Ini Bang Aski berarti dari Banjarnegara ya, Bang ya? Banjarnegara. Oke, asli dari Banjarnegara gitu ya. Pertama kali event kemarin sempat ikut di event di Purwokerto ya. Purwokerto. Di Purwokerto. Nah, ini pertama kali ikut cosplay. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita flashback ke belakang, Bang Aski mulai ngulik-ngulik bikin kostum, cosplay segala macam udah lama juga atau memang baru juga mulai? Kalau mulai bikinnya itu udah 4 tahunan kayaknya. 4 tahunan 4 ya? tahun. Dari mulai bikin channel YouTube itu aku bikin awalnya itu bikin robot transformer itu Optimus oke. kecil, terus bikin helmnya kecil, terus kepikiran bikin yang besar Oke. untuk kepalanya kan. Terus bisa bikinlah kepalanya. Oh ya, ini berarti ya, Bang ya? Nah, ini. Ini salah satunya ya? Ini salah satunya Oke, ini. ini dari kardus juga atau dari busa nih? Busa ini ya? Dari helm bekas. Oh, helm bekas, oke, dimodif. Helm yang ukuran anak kecil. Oke, terus depannya tampilannya di modif seperti ini ya. Ya. Basicnya dari helm yang Dari helm. bekas dipakai ya. Oke, nah, oke, berarti udah 4 tahun mulai ngulik-ngulik bikin kostum. Kalau YouTube-nya juga sama? Sama kayak. Sama ya. Nah, tapi baru pertama kali ikut event lomba kemarin. Belum lama ya. Oke, gimana pengalamannya, Bang? Ya, pengalaman pertama pas aku make kostumnya itu sebenarnya malu-malu sih. Ya, gemeteran juga. Kan takutnya kan ada yang lebih wow gitu kan. Oke. Nah, pas aku pakai udah komplit nih. Terus aku jalan ya dengan PD-nya, jalan ke kerumunan orang banyak. Lah, di situ ternyata memancing para pengunjung. Nah, dari situ banyak sekali yang minta foto kan. Oke. Kayaknya hampir ada 100-an orang Wih. yang minta foto ya. Oke. Nah, itu sampai pinggang ini. Encok ya? Encok. Oke, berarti ini kan shock ya, maksudnya ekspektasinya mungkin nggak serame itu, tapi ternyata begitu udah pakai kostum, banyak yang minta foto nih. Oke, seneng ya Bang ya? Oke, nah itu kan pertama kali ikut cosplay juga ya, jadi kan mungkin nggak menyangka lah ya, ekspektasinya nggak serame itu, ternyata wah banyak juga nih yang pakai kostum nih, berarti bangga dong. Wih. Oke, ikut lombanya juga nggak Bang? Ikut lombanya ya. Gimana perasaannya tampil di stage, di panggung untuk perform Ultraman juga berarti ya? Ultraman ya. Oh, gimana penampilan perdana nih ikut lomba cosplay? Komentar juri gimana? Ya, untuk seorang apa ya, cosplayer kecil bahkan dari bahan-bahan yang apa ya, cukup rongsokan lah kalau dibilang ya. Pas tampil di panggung megah kayak gitu kan seperti apalah wow gitu ya. Itu pas aku mau naik panggung itu khawatir ya. Soalnya kan ini helmnya untuk pandangannya ini kan Terbatas ya? terbatas, Oh, oke, kurang oke. lebar kan. Takutnya itu pas naik tangga itu aku kesasar. Kesasar malah jatuh kan malu-malu itu. Oh, oke. Tapi kemarin pas perform tampil di panggung lancar nggak Bang? Mas dia sampai selesai gitu? Atau mungkin ada miss-nya sedikit gitu? Mungkin ada yang jatuh atau gimana? Nggak? Aman? Aman sih pas waktu tampil di panggung ya, untuk gerakannya udah bagus sih, tapi untuk komentar juri sendiri katanya kurang powernya kayaknya kan. kurang semangat Kurang mungkin. powernya apa, tendangannya apa, Oke. kurang bertenaga maksimal, gitu ya? kurang bertenaga Kurang kan. maksimal, oke. Tapi untuk komentar yang di yang satunya itu Mas Tias apa ya? Oh ya, juri yang lain. Ya, juri yang Oke. lain. Itu katanya sih udah effortnya udah bagus, Bagus ya, udah oke. mirip sekali dengan Ultraman yang asli, 98% lah. Tapi katanya itu alur ceritanya mungkin yang kurang jelas. Jadi aku tahu sendiri lah, namanya juga baru pernah Baru pertama tampil kali, ya. oke. Itu pun kayaknya aku salah masuk kelas deh. Harusnya Oke. aku nggak ikut Nggak langsung ikut koskom lombanya, ya, oke, nggak langsung ya. ikut koskom. Coswalk-nya dulu Coswalk mungkin dulu. ya. Karena
saking nggak taunya aku daftar keterima aja udah seneng kan, gitu ya? yang penting ikut. Lah pas aku ketemu temen-temen, aku bilang mau ikut koskom, pada kaget. Loh, baru pernah mau ikut kok langsung koskom, hebat ya. Padahal aku bingung ini. Katanya hebat. Nggak ngerti beda koskom sama ini ya. Iya, belum tahu lah. Oke, yang penting ikut Yang lomba penting aja ikut gitu ya? lomba kan. Oke. Nah, di situ kayaknya aku malah jadi Ultraman yang koplak gitu. Oke, oke, jadi itu pengalaman kemarin ya ikut lomba ya. Tapi sebenarnya nggak masalah sih Bang, malah justru bagus nih dapat masukannya, dapat ilmunya emang lebih banyak kalau ikut lomba yang kompetisinya dibanding yang coursework. Kalau coursework kan emang lebih simple lah, nggak terlalu ribet ya, cuma berpose bergaya sebentar, udah selesai gitu ya. Nah kalau kompetisi kan emang harus ada performnya, harus ada koreonya kan gitu kan. Oke, jadi emang lebih lama lah, lebih ada latihannya juga. Nah, tapi nggak masalah. Jadi kan dapat masukan juga untuk mungkin next event lomba berikutnya ikut lagi gitu ya. Jadi lebih tahu lah kurangnya di mana. Oke, siap. 3 hours later. Di Banjarnegara sendiri sepanjang Bang Aski ngikutin perkembangan cosplay, ngikutin juga nggak Bang perkembangan cosplay di Banjar? Banyak event juga atau mungkin komunitas segala macam gimana Bang? Ya kalau aku sendiri itu walaupun aku orang Banjar itu nggak tahu sama sekali ya. Oh, oke. Nggak tahu sama sekali kalau di Banjarnegara itu ada komunitasnya gitu. Nggak tahu sama sekali, aku nggak tahu. Padahal di kotanya sendiri kan. Oke. Tapi nggak tahu sama sekali. Ya. Siapa tahu nanti habis ini Ya. ada banyak teman-teman yang mungkin dari Banjar, komunitas teman cosplay ya, mungkin bisa ngontak Bang Aski untuk join juga di komunitas gitu ya. Kan seru-seruan, banyak teman, banyak ilmu gitu ya. Banyak referensi juga. Oke. Ini Bang, aku penasaran nih untuk tadi kan ada banyak helm-helm nih ya. Ada banyak helm dari karakter-karakter Kamen Rider segala macam. Nah, ini termasuk salah satu yang pertama kali Bang Aski bikin atau gimana nih? Ini Kalau sebenarnya ini project yang pertama kali bikin ini. Kalau yang pertama kali bikin itu aku belum bikin YouTube. Oh, belum dibuatkan Ya, video. belum Oke. dibikin video. Jadi tinggal bikin aja nggak di video. Oke. Kalau yang pertama kali bikin itu ini. Ini dari karakter apa nih, Bang? Ini Kamen Rider Yuki kayaknya. Yuki ya. Heeh. Oke. Ini juga bahannya dari helm bekas juga atau gimana? bekas. Helm bekas ya? Helm bekas. Helm bekas untuk base-nya, terus ditambahin busa-busa hati ini. Iya. Oke. Ini busa hatinya ini dari itu loh, perlak yang buat lantai itu yang ada gambarnya kan. Oke. Nah, terus ini dalemannya ini ada kardusnya ini. Dalamnya kardus, ini kan kelihatan ya. Kelihatan karpet kan. Oh iya. Emang bener-bener dari Bener-bener bahan-bahan dari yang karpet. oke. Kalau untuk helm ini nih full nih udah jadi nih. Habis berapa nih, Bang? Kalau aku bikin ini ya, untuk helmnya ini aku cari di tempat-tempat rongsok lah ya. Oke. Itu aku beli seharga 15.000. Helmnya ya, Helmnya, patoknya ya. iya. Oke. Terus yang penting dalemannya ada gabusnya kan. Oke. Nah, untuk ini sendiri, untuk depannya ini semua nggak apa ya, nggak ada biayanya. Ini cuman ini nutur apa, cuman Nyari-nyari bekas-bekas gitu ya. bekas, kan? Nyari-nyari barang bekas gitu ya. Nggak keluar modal ya. Keluar modal. Oke, berarti emang cuma helmnya aja ya. Cuma helmnya Bekas aja. helmnya aja ya. Oke, sama mungkin lem-lem gitu ya. Oke. Ini pakai lem bakar. lem bakar. Oke. Kayaknya habis berapa ya? Sekitar 5 lah. 5 seribuan kan cuma 5.000. Oke, 5.000. Jadi total semua 20.000. Kurang lebih 20.000 udah jadi seperti ini ya. Wes. A few moments later. Oke, Bang Aski. Ini kan kostum yang Ultraman Zero nih, Bang. Ini juga tadi kan ada banyak helm-helm kostum-kostum yang sebenarnya nggak keluar banyak modal lah. Kan gitu kan. Kayak tadi yang termasuk helm yang pertama itu yang hitam tadi kan cuma 20 ribuan ya. 20.000. Oke, nah kalau yang Ultraman-nya sendiri nih Bang, Ultraman Zero nih yang lagi Bang Aski pakai nih. Untuk helmnya sendiri habis berapa dan bahannya apa nih Bang? Ini lampunya juga matanya bisa nyala segala macam. Kurang lebih ya sekitaran 40.000 lah. 40.000. Oke, ini lebih proper ya, lebih apa ya, lebih bagus juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini
untuk matanya juga bisa nyala segala macam, untuk kelistrikan segala macam bikin sendiri juga, ngulik-ngulik sendiri juga. Iya, bikin sendiri. Oke. Rangkai sendiri lah. Kalau matanya itu bahannya dari apa, Bang? Kalau matanya itu banyak dari ini, Mas. Dari keranjang apa ya? Wait a minute. Keranjang-keranjang yang ada di sepeda anak-anak Oh, itu. oke. Loh, ini masih ini dipakai juga nih. Iya, itu dipotong kan. Oke. Dari keranjang, ini anaknya ya, Bang? Keranjang sepedanya anaknya? Bukan, itu dapat dari rongsokan di apa? Udah terbuang di belakang rumahnya tetangga lah. Oh, oke. Ini dari bekas dari keranjang sepeda nih. Sepeda. Ya. Oke. Nah, ini kok bisa kepikiran apa pakai keranjang ini buat bikin mata di kostum itu gimana? Ini awalnya kan pakai itu loh, tutup toples Sones itu kan. Oke. Terus saya potong, tempelin ke sini. Tapi warnanya itu nggak mirip aslinya kan. Oke. Warnanya oranye. Nah, pas waktu itu aku itu BAB kan. Wait a minute. Ini gimana ceritanya lagi bikin kostum mikir ide terus ke BAB nih. Ya kan waktu itu kan aku pas lagi main ke tempat orang tua saya ya di Oke. sana ya. Oke. Itu aku BAB. Di BAB, oke. Di sana kan masih itulah WC-nya di kolam-kolam itu loh. Oh, kolam oke, ikan, masih terbuka lah ya. terbuka. Oke. Nah itu sambil menikmati gitu kan. Menikmati BAB muncul ide. Iya sambil ngerokok itu kan katanya kalau lagi bebas sambil ngerokok kan enak ya. Wih, idenya Nah, ngalir. Idenya ngalir terus pikirannya kan jreng gitu. Oke, kan. oke. Lah aku lihat ada kuning-kuning nih di belakang rumahnya orang. Oke, ini kuningnya bukannya mengambang. Bukan yang ngabuk Oke, kuning-kuning nih. ini. Oh, ini ngeliat ini. Terus Nah. muncul nih. Ih, Kayaknya jadi tuh bikin kan. Buat Dibikin mata? matanya kayaknya bisa. oke. Nah, terus aku udah habis selesai BAB itu kan. Oke, BAB selesai. Terus aku ke rumah yang itu tadi yang belakangnya ada Yang ada ini kan. ini, oke. Terus aku minta ini masih dipakai enggak? Saya minta. Oh. Ya tinggal dibawa aja nggak apa-apa. Nggak modal berarti ya? Nggak modal, kan. Nggak modal, oke. Nah, tapi setelah dipikir-pikir ini buat konten. Terus aku kadang dapat uang dari konten. Ah, ah. Akhirnya saya bayar nih 5.000. Oh, dibayar 5.000. Nah. Oke. Kalau dijual ke rongsokan ya nggak mungkin lah, apa ini laku 5.000 nggak mungkin kan. Oke. Nah itu cukup, yang punya ini ya bahagia lah. Bahagia ya 5.000 Dapat dibayar ya. 5.000 itu. Oke, terus dibawa ke rumah, Bawa ke rumah dibuang, dipotong-potong dipotong. nih. Oke. Nah, dipotong pakai gerinda mini itu kan ada. Oke, ah. Terus ditempel di Ditempel ke filmnya. sini. Oke. Jadi itu tips dari Bang Aski. Dimanapun kita lagi ngapain juga kadang muncul langsung dieksekusi aja idenya gitu ya. Nah, untuk lampu. Oke. Terus kalau dari yang kostumnya sendiri gimana, Bang? Kalau untuk kostumnya ini pakai apa ya, manset ya. Manset yang itu kan ada yang udah jadi, tinggal Oke, manset. tempel-tempel motifnya kan. Oh, nah ini tinggal ditempelin busa-busa gini ya. Busa gini kan. Oh, oke. Kalau busa hatinya ini sendiri saya juga nggak modal. Oh, dikasih apa gimana? Apa nyari bekas juga atau Ya gimana? enggak, pas waktu itu kan ada, aku punya itu ya parang dari Kalimantan. Oke. Nah itu ada yang tertarik sama itu parang saya. Terus ditukar sama busa hati dua lembar. Oke, berarti tuker tambah nih atau enggak? Tukeran aja? Enggak, tukeran aja. Oh, tuker barang. Barang. Oke. Parangnya Bang Aski diganti sama bahan busa hati. Enggak, itu parang orang tuaku. Wah, Sama parang dia. orang tua. Iya. Oke, nggak modal berarti Nggak ya. modal. Oke, parang orang tua siap. Tadi yang Chainsaw Man juga dari antena. Itu antenanya siapa? Antenanya mertua. Mertua. Berarti nggak modal basicnya ya. Oke, siap. Oke, buat teman-teman yang penasaran langsung tonton aja di videonya YouTube-nya Bang Aski ada ya. Ada. Oke, dari parangnya orang tua sama apa tadi antenanya orang tua jadi properti kostum ya. Oke, siap. Anu ini mudah-mudahan nanti pas upload video ini mertuaku sama orang tuaku mudah-mudahan nggak lihat ya. Oke. Tapi juga ini menginspirasi banget buat Bang Aski untuk konten-kontennya juga.
untuk kostum-kostumnya juga buat teman-teman yang mungkin butuh ide-ide masukan untuk kostum-kostumnya, terutama di cosplay ya. Pakai barang-barang yang bekas, bahkan barang-barang yang mungkin kita nggak kepikiran buat dipakai buat kostum ya, ternyata bisa ya. Bisa. Oke, kayak antena sama tadi parang jadi busa juga itu. Masukannya nih terakhir nih Bang. Masukannya ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman nih. Barangkali kan banyak juga yang hobinya mungkin sama, bikin kostum tapi bahannya mungkin mahal, mungkin susah nih. Apa nih tips atau masukan dari Bang Aski nih buat teman-teman yang mungkin hobi bikin kostum juga tapi terkendala biaya dan sebagainya? Untuk masukannya dari Bang Aski ya, untuk teman-teman cosplayer atau apa ya namanya Rengelin? Ya pokoknya pelaku kreatif lah. Pelaku kreatif ya. Ya intinya ya kalau mau bikin suatu karya itu jangan dulu memikirkan yang istilahnya itu bahan-bahan yang perfect atau bahan-bahan yang harus dituntut Kualitasnya bagus, kualitasnya mahal gitu bagus, mahal. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Banyak di sekitaran kita yang bisa dimanfaatin untuk bikin properti apa Betul. cosplaynya kan. Nah contohnya itu ya Dari kardus, dari apa? kardus, apa dari kaos bekas, apa dari kayu kan bisa. Sebenarnya bahan-bahan apapun sebenarnya ada ya Bang ya. Ada. Di sekitar kita pun bisa pakai barang-barang yang mungkin sehari-hari dipakai, yang mungkin dianggapnya udah nggak guna. Kalau yang penting ngapain? Imajinasi mungkin ya. Yang Ide penting kreatif gitu ya. iya. Feelingnya apa, instingnya itu mau seperti apa Nah, kan? itu yang harus diasah mungkin ya. Sisi kreatif, ide kreatifnya ya Bang ya. Iya. Jadi mau pakai bahan apapun ya pasti bisa jadi bikin karya gitu ya. Pasti. Oke, Kalau siap. orang kreatif itu lihat apa aja jadi bahan. Wis. Bahan konten. Kalau gitu, makasih Bang Aski udah mampir di channel aku. Teman-teman juga bisa langsung ke channelnya Bang Aski di Aski Kreatif. Aski kreatif. Oke. Ada banyak konten menarik di sana, cosplay dan sebagainya. Semoga ke depan bisa ketemu lagi, bisa collab lagi, ngobrol lagi. Oke. Siap. Ditunggu di event-event cosplay. Oke. Ikut lomba lagi. Ikutlah. Oke, kalau gitu makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian Channel dan sampai ketemu di video selanjutnya.